Ya, dan kembali lagi dengan aku di channel Gimana Ya, di episode Under Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Under Horror. Dan episode Under Horror kini muncul lagi ya. Aku muncul lagi di episode Under Horror karena terakhir Under Horror itu sekitar seminggu yang lalu gitu. Seminggu yang lalu karena dua video terakhir aku itu adalah video soal kenegaraan atau unek-unek aku bersama rekan-rekan aku gitu. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton langsung di listnya ya di channel Gimana Ya, atau aku kasih kartunya di sini nih, kartunya ada di sini seperti itu. Ada salah satu pertanyaan dari orang ya, kenapa aku membuat episode Under Horror. Karena apa? Karena jadi kalau misalkan ngomongin soal kenegaraan, soal unek-unek itu kan masih ranah manusia ya. Jadi hal itu tuh membuat pusing aku gitu. Karena dengan adanya social problem seperti itu membuat aku juga banyak banget pertanyaan yang random, banyak banget pertanyaan yang tidak ada jawabannya gitu. Jadi ketika aku misalkan tanya soal salah satu social problem kepada seseorang gitu ya, malah aku yang dipojokkan gitu, itu kan menjadi pusing aku juga seperti itu kan, karena kan tidak menemukan suatu solusi gitu yang menjadi pertanyaan aku gitu kan. Jadi aku tanya kepada seseorang dengan pertanyaan random aku tapi tidak ada jawabannya gitu. Itu membuat aku menjadi pusing. Jadi daripada ngurusin hidup manusia, daripada ngurusin persoalan manusia, aku mending ngurusin yang tak kasat mata aja gitu. Aku rasa lebih asik juga sih gitu. Itu salah satu alasan dari aku membuat episode Under Horror ya gitu. So, dan episode Under Horror kali ini datang lagi cerita dari temen aku yang sudah pernah aku ceritakan di sini ya, yaitu soal Ida ya. Kalau kalian belum nonton video aku yang tentang Ida ya, ini ada kartunya di sini nih, di sini atau di sini biasanya nih. Kalau kalian klik aja yang thumbnailnya itu seperti ini, thumbnailnya ya. Nah, kayak gini thumbnailnya. Nanti kalian klik aja, cari di daftar video aku di channel Gimana Ya. Dan jangan lupa tetap kalian untuk subscribe, like, share, komen ya. Di episode Under Horror kali ini datang dari teman aku ya, cerita dari teman aku yang namanya Ida gitu. Nah, seperti yang sudah aku duga ya pada awal video, ternyata ada sesuatu yang terjadi sama Ida, ada ceritanya gitu. Ini sebenarnya adalah cerita dari si mamanya Ida tersebut ya. Jadi memang sebenarnya dari waktu itu aku kan ngomong kalau misalnya Ida itu punya suatu gift ya, suatu gift dari Yang Maha Kuasa ya. Jadi dia diizinkan untuk merasakan, melihat gitu ya, tentang apa yang tidak bisa orang biasa itu rasakan atau orang biasa itu lihat gitu. So, ceritanya itu adalah seperti ini. Waktu si Ida ini masih kecil ya, istilahnya dia pernah diculik sama sosok yang tak kasat mata ya. Kalau misalkan aku bilang adalah Mbak G. Dan si Ida ini dulu masih
bisa dibilang adalah balita, masih balita ya, berarti umur 2,5 tahun sampai 3 tahunan gitu. Itu suatu hari si Ida ini ditinggal oleh ibunya ya, karena ibunya ini kan ingin memasak di dapur gitu. Si Ida ini ditinggal di kamar. Setelah itu Ida itu jadi selang beberapa menit gitu ya, ibunya ini kan ke dapur gitu untuk memasak gitu, menyiapkan makanan gitu. Setelah ibunya selesai dari memasak, si Ida ini tidak ada di kamar gitu, padahal yang awalnya ibunya ini menaruh Ida di kamar, ternyata setelah ibunya masuk kamar, di situ tidak ada Ida gitu. Pastinya kan bingung ya, si ibunya ini pasti bingung sekali, di mana si Ida ini gitu. Si ibunya ini tampak khawatir sekali dengan keberadaan si Ida, karena dicari di kamar tidak ada. Apakah ada di ruang TV atau di kamar sebelahnya, kamar orang tuanya gitu, tidak ada gitu kan. Itu kan menjadi suatu pertanyaan yang besar gitu. Lalu si ibunya ini tuh melaporkan kepada Pak RT, bisa dibilang Pak RT karena itu kan yang bertanggung jawab di RT tersebut gitu. Setelah dicari ibunya si Ida ini juga meminta bantuan kepada warga, kepada tetangga-tetangga yang di sekitarnya untuk mencari si Ida gitu ya. Jadi gini, kata salah satu tetangga yang istilahnya bisa dibilang bisa merasakan, bisa melihat juga, yang tak kasat mata itu ya, itu ternyata si Ida dibawa oleh Mbak G gitu ya. Dibawa Mbak G, lalu orang yang bisa melihat ini atau yang bisa merasakan ini tuh apa ya istilahnya, seperti bernegosiasi gitu, karena untuk apa si Mbak G ini tuh mengambil si Ida gitu. Dan ternyata setelah diinteraksi, si Mbak G ini tuh suka dengan si Ida gitu, tertarik dengan si Ida, karena istilahnya seperti ingin meminta Ida untuk ikut bersama si Mbak G ini. Dan dengan negosiasinya akhirnya si Mbak G ini mau untuk mengembalikan si Ida ini. Sehari setelah kejadian itu kembali lagi Ida diculik lagi oleh Mbak G tersebut, karena memang pada dasarnya Mbak G ini suka dengan si Ida gitu ya. Diculik lagi, lalu geger lagi dong. Ibunya itu geger lagi, minta bantuan ke tetangga, termasuk dengan orang yang tadi. Tapi ini tidak ketemu gitu. Dicari udah lama banget gitu, pokoknya dicari di mana-mana tidak ketemu. Tapi anehnya itu tuh setelah orang-orang pada capek mencari, termasuk ibunya, terus kan ibunya pulang. Setelah pulang ternyata Ida sudah berada di kamar gitu, tapi bukan di atas ranjang, tapi malah di bawah kolong gitu, kolong tempat tidur gitu, karena kan
modelnya itu kan model yang ranjang tapi ada kolongnya seperti itu kan. Nah, dengan hal itu ibunya itu senang banget ya, berarti bersyukur bahwa si Ida ini itu ketemu gitu, sudah pulang gitu ya, dikembalikan oleh si Mbak G tersebut gitu. Setelah itu si Ida ini istilahnya apa ya, karena hidupnya di Jawa jadi kan ibaratnya kayak di selamatan atau di selamati ya, biar tujuannya itu biar terhindar dari hal-hal yang semacam ini lagi gitu. 1, 2, 3, 5 tahun kemudian ya, Ida ini kan punya saudara ya, bukan saudara kandung sih, cuman berarti anaknya, jadi anaknya omnya ya, anaknya pamannya berarti ya, cowok namanya Yadi. Jadi si Yadi ini tuh mengajak si Ida ini untuk menonton sebuah pertunjukan musik. Si Ida ini kan bertempat tinggal itu di pelosok desa, jadi pertunjukan musik ini tuh jauh dari desanya. Jadi kalau misalkan datang ke lokasi itu cukup jauh sih, harus melewati seperti pekarangan kosong gitu ya, yang pastinya masih gelap gitu. Ketika berangkatnya tuh aman aja, tidak ada hal-hal yang mengganjal gitu. Tapi ketika pulangnya di tengah jalan gitu, dia tuh si Yadi dan Ida ini tuh melewati yang katanya itu adalah rumah yang cukup rumah tua dan tidak ada yang berpenghuni ya, jadi tidak ada yang menempati gitu. Nah, di sana ketika si Yadi dan Ida ini melewati rumah tersebut, itu mereka berdua ditampakkan Mbak G lagi ya, Mbak G lagi, dia dihadang Mbak G dengan Mbak G ini menampakkan diri, lalu dengan ciras ketawanya ya. Lalu si Yadi ini dan si Ida ini langsung kaget ya, sontak kaget lalu langsung lari gitu. Karena apa? Karena kan pastinya ketakutan juga gitu, dengan wujud yang seperti itu kan, di perempuan rambutnya panjang dan mukanya memang juga mukanya tidak seperti manusia normal gitu ya. Setelah sampai rumah, si Ida ini sama Yadi dan Ida ini langsung cerita kepada orang tuanya gitu ya. Terutama orang tuanya si Ida, bahwa dia tadi dihadang oleh Mbak G gitu ya. Tapi alhamdulillahnya itu Yadi dan Ida ini tidak mengalami apa luka atau apa enggak. Tadi ya baik-baik aja sih, hanya shock aja karena melihat Mbak G tadi itu. Dan keesokan harinya itu tepatnya sore hari ini sekitar ya menjelang maghrib itu si Ida sebelumnya disuruh untuk membeli sesuatu sama ibunya ke warung. Nah, warung itu tuh masih sama melewati rumah tua tadi yang kosong. Rumah tua tadi yang kosong tersebut, dan karena
waktunya adalah menjelang maghrib kan. Tapi di sini memang aku salut ya dengan si Ida, dia pergi sendirian. Ketika dia pulang dari warung gitu ya, untuk membeli sesuatu yang disuruh oleh ibunya, setelah melewati rumah tersebut, si Ida ini ditampakkan seperti kaki gede sekali, kaki besar sekali, gitu. Kaki sangat besar sekali. Nah, otomatis kan sama ya, reaksinya adalah kaget gitu. Setelah itu kan si Ida ini kan sama-sama takut juga ya, takut apa itu tadi ya, makhluk apa itu tadi, karena si Ida ini kan belum pernah melihat kaki sebesar itu gitu. Nah, akhirnya si Ida ini lari pulang dan menceritakan bahwa tadi seperti mau diinjak kaki sangat besar sekali gitu. Si ibunya ini menyimpulkan bahwa itu sosok genderuwo ya, yang sosoknya tuh tinggi besar hitam gitu. Memang rumornya adalah rumah itu tuh rumah yang sangat angker ya. Tidak hanya 1 dan 2 penghuni, tapi banyak banget ya. Dan aku pun juga bertanya-tanya ya, kenapa si Ida ini tuh sering banget ditampakkan hal-hal mistis seperti itu ya, hal gaib seperti itu. Karena memang kalau misalkan orang yang punya gift seperti itu tuh ada banyak sedikitnya itu disukai oleh makhluk-makhluk ya, terutama yang bertulang wangi gitu. Itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk gitu. Ya, dan ternyata ada cerita latar belakangnya dari si temanku nih yang bernama Ida ya. Jadi cerita ini itu adalah muncul dari sosok ibunya ya, yang menceritakan latar belakangnya si Ida ini tuh. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan itu adalah pemberian yang maha kuasa ya. Jadi bagi kalian yang sama, yang mempunyai seperti Ida ini, mempunyai gift yang diberikan oleh Tuhan gitu, yang mana bisa merasakan, bisa melihat sosok gaib gitu, itu kalian tidak usah kecewa ya, atau apa menyesal untuk itu, tapi tetap harus disyukuri gitu ya. Mungkin dengan kalian dikasih gift seperti itu menjadi lebih taat gitu kepada yang maha kuasa seperti itu ya. Jadi tidak usah untuk menyesal gitu, tetap harus disyukuri apapun yang diberikan oleh yang maha kuasa seperti itu, oleh Tuhan gitu. So, untuk kalian yang punya cerita horor atau cerita mistis ya, kalian boleh sharing-sharing di kolom komentar, nanti aku baca dan aku bisa angkat ke episode Andal Horor ya. Dan seperti itu cerita dari temanku yang bernama Ida ya. Tetap pantengin channel Gimana Ya di episode Andal Horor gitu ya. So, dan jangan lupa buat subscribe, like, share, komen juga ya. Tetap pantengin channel Gimana Ya. Dan sampai ketemu di episode Andal Horor. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Andal Horor. Dan thank you.